Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadratnya. Nah, kali ini yang kita pelajari sama dengan kemarin ya. Hanya kita membahas fungsi kuadratnya ini. Tujuan pembelajaran, kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, menyusun fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A, B, C-nya itu adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kuadrat ini nanti kalau digambar hasilnya adalah sebuah parabola. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini ada dua yang kita pelajari. Dia terbuka ke atas dan dia terbuka ke bawah. Apa yang kita ketahui? Kalau grafiknya terbuka ke atas, maka tanda X kuadratnya itu positif atau A-nya ini bernilai positif. Ini A-nya positif. Sedangkan kalau dia terbuka ke bawah, maka A-nya bernilai negatif. A lebih kecil 0. Nah, ini X kuadratnya bertanda negatif. Gitu ya. Kemudian titik puncak. Titik puncaknya bagaimana? Titik puncak bisa dihitung dengan ini, sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum. Sumbu simetrinya adalah min B per 2A dan nilai minimumnya adalah min D besar per 4A, di mana D besar adalah diskriminan yang ditulis dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ABC-nya ini dari mana? ABC-nya adalah kita bisa melihat dari fungsi kuadratnya ini. Oke. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini harus kalian ikuti ya, ada 4. Pertama, menentukan titik potong atau tipot terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan menentukan tipot terhadap sumbu X. Kalau tipot terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0. Tapi kalau tipot terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita tentukan titik puncaknya, mulai rumus yang ini, seperti tadi. Yang depannya sumbu simetri, sedangkan ini adalah nilai minim atau maksimumnya. Bergantung dari parabolanya menghadap ke atas atau ke bawah. Kemudian yang keempat, hubungkan semua titik langkah 1 sampai langkah 3 yang diperoleh sampai terbentuk sebuah grafik parabola. Contoh, menggambar grafik. Gambarlah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita tentukan dulu tipotnya. Pertama, menentukan tipot. Tipot terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. Nah, karena X-nya 0, berarti X-nya kalian masukkan ini 0. Berarti hasilnya min 5. Sehingga titik potongnya adalah 0, min 5. Sedangkan tipot terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita bisa menggunakan pemfaktoran. Hasilnya nanti ketemu X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan min 1. Jadi tipot yang didapat adalah 5,0 dan min 1,0. Gitu ya. Sedangkan menentukan titik puncak parabolanya adalah tetap menggunakan rumus ini tadi. Kita tinggal menentukan ABC-nya. Maka diperoleh ini. Min 2, min 9. Yaitu yang ini yang berwarna biru. Kita buat di sumbu koordinat. 0, min 5. Oh, di sini memotong sumbu Y. Sedangkan memotong sumbu X yang sumbu datar ini adalah X-nya 5 dan X-nya min 1. Nah, seperti itu. Dan min 2,9 titik puncaknya karena
parabolanya ini menghadap ke atas, maka A-nya adalah positif. A-nya positif ya. X kuadratnya positif. Oh, di sini 2. Terus ditarik garis lengkung. Gitu ya. Terus, yang terakhir, menentukan fungsi kuadrat jika grafiknya diketahui. Ini ada 3. Ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau grafiknya diketahui titik puncak dan salah satu titiknya, maka rumusnya ini. Puncaknya X, P, Y, P. X dan Y-nya itu adalah satu titik yang diketahui itu. A-nya nanti tinggal dicari. Yang kedua, kalau grafiknya memotong di kedua titik di sumbu X, maka fungsi kuadratnya kita gunakan seperti ini. Y sama dengan A, X min X1 kalikan X min 2. Berarti nanti X1 dan X2-nya kita tinggal substitusikan ke sini. X dan Y-nya adalah kita tetapkan. Sedangkan yang ketiga, jika diketahui 3 titik sembarang pada parabola, maka kita gunakan eliminasi. ABC-nya kita cari dulu. Dengan apa? Dengan melakukan substitusi pada X-nya. Contoh yang kedua, tentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut. Nah, di sini kalau kita perhatikan, grafik ini memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan min 3. Sedangkan 0,3 min 3 ini adalah X dan Y-nya. Ini X1, ini X2. Ya. Oke, kita masukkan. Berarti kita pakai rumus ini ya. Y-nya berapa? Y-nya adalah min 3, X-nya 0. Sedangkan yang titik memotong sumbu X tadi sebagai X1 dan X2. Langsung masukkan ini. Awas, hati-hati, ini negatif. X1-nya min 3, X2-nya 1. Nih. Min dengan min hasilnya positif. Berarti ini 3, ini min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3A sama dengan min 3A-nya diperoleh 1. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya 1. X-nya tetap X1-nya min 3 jadi plus 3. X2-nya 1. Kita kalikan silang. Kita buka kurungnya. Diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini sekarang tugas untukmu ya. Kalian kerjakan 2 soal ini. Sama seperti contoh yang Ibu berikan tadi. Oke anak-anak, sampai di sini. Semoga tetap semangat mengerjakan ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.